Dewa Obat Terkuat. Bab 219. Lin Yi tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Ye Qianxue. Dia selalu menjadi orang yang kuat dan mandiri, dan tidak akan pernah dengan mudah meminta bantuan orang lain, apalagi dirinya sendiri. Ye Qianxue bisa mengetahui hal semacam ini sendiri, jadi tidak perlu bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa kamu tertawa? Melihat Lin Yixiao sendiri, Ye Qianxue berkata, apa salahku? Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu. Ye Qianxue sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke Lin Yi. Mata indah itu menatap mata Lin Yi, membuat Lin Yi tanpa sadar bersandar ke belakang dan bersandar di sofa. Kalau begitu aku berbeda, apakah kamu menyukainya? Tampaknya ada sedikit ambiguitas di udara. Kedua pasang mata itu saling memandang, dan Lin Yi bahkan bisa melihat detak jantung liar di mata Ye Qianxue. Menyukai. Dia mengangguk. Baiklah. Sudut mulut Ye Qianxue melengkung, tapi tanpa mendekat, dia berdiri dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Dengan membelakangi Lin Yi, beberapa langkah itu membuat wajahnya menjadi sedikit merah. Dia harus berada agak jauh dari Lin Yi agar tidak terlihat olehnya. Kalau begitu saya harus menyelesaikan semuanya dengan cepat dan mengatur bisnis di ibu kota provinsi secepat mungkin. Ye Qianxue menundukkan kepalanya. Apakah keluarga Ye bisa bangkit atau tidak itu penting. Dia sekarang memiliki ide untuk mengembangkan keluarga Ye dan mewujudkan impian awal kakeknya dengan lebih baik, yang juga merupakan impiannya. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yi, karena dia tahu bahwa Lin Yi pasti sedang menatapnya saat ini. Seluruh tubuh wanita yang percaya diri dan serius akan bersinar, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat dengan mudah melihat sisi terindah dari dirinya, meskipun dia tidak melakukan apapun. Lin Yi melihatnya saat ini. Dia duduk di sofa dan menatap Ye Qianxue yang sedang menulis dengan serius, dengan cahaya di matanya. Dong dong dong. Pintu kantor berdering. Sekretaris Xiao Zhao membuka pintu dan masuk. Halo, Saudara Yi. Melihat Lin Yi, Xiao Zhao menyapa Lin Yi terlebih dahulu. Dia sekarang tahu betapa kuatnya Lin Yi, bagaimana dia berani untuk tidak sopan. Lin Yi sangat diperlukan untuk kemampuan Ye menyelesaikan proyek baru dalam jangka waktu tertentu dan mulai bergerak menuju ibu kota provinsi. Lin Yi hanya mengangguk, tidak mempengaruhi komunikasi kerja mereka. Xiao Zhao berjalan ke arah Ye Qianxue dan meletakkan setumpuk dokumen tebal di tangannya di atas mejanya. Ini perlu ditandatangani dan harus dilihat oleh Tuan Ye. Saya letakkan di depan. Xiao Zhao sangat cakap dalam melakukan sesuatu. Ye Qianxue sangat puas dengannya selama bertahun-tahun dan dapat membantunya mengurangi banyak beban kerja. Ye Qianxue dengan hati-hati membaca beberapa dokumen. Setelah keluar dari instruksi, Xiao Zhao menyimpannya. Yang lainnya hanya perlu ditandatangani, dan itu sangat sederhana. Oh iya, ada juga. Xiao Zhao berkata, Tuan Sudari Ibu Kota Provinsi berkata bahwa dia telah tiba di Tianhai dan ingin bertemu Tuan Ye untuk makan malam. Apakah Anda ingin mengatur waktu? Ye Qianxue belum memutuskan untuk bekerja sama dengan Su Huan, jadi Xiao Zhao tidak berani menyetujuinya dengan gegabah. Yah, itu bisa diatur. Dia hanya meminta Lin Yi menelepon Yang Rong untuk mengonfirmasi. Karena dia adalah teman Yang Rong, dia harusnya bisa diandalkan. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Zhao mengangguk, mengumpulkan dokumen dan meninggalkan kantor. Apakah kamu akan pergi? Ye Qianxue mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Saya mendengar bahwa Su Huan masih muda dan menjanjikan, memiliki pikiran yang halus dan tampan. Saya tidak dapat menangani orang seperti ini. Dia sedikit malu ketika mengatakannya, dan menatap Lin Yi, menunggu jawabannya. Lin Yi tidak tahu apa artinya menjadi muda dan menjanjikan, atau tampan, dan apa hubungannya dengan bisnis. Terlebih lagi, Ye Qianxue telah menghidupi keluarga Ye sendirian selama bertahun-tahun dia bertemu orang yang langka. Dia tersenyum, tidak bertanya atau berkata apapun, hanya mengangguk, jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Kalau begitu, sudah beres. Ye Qianxue berkata, aku akan memberitahumu saat Xiao Zhao membuat janji. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas tangannya dan pulang kerja lebih awal untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini. Ayo pergi. Xihan akan pulang hari ini, kami akan menjemputnya. Melihat ekspresi marah Ye Qianxue, Lin Yi sudah membuka pintu kantor dan berjalan keluar sebelum dia bisa berdiri. Lin Yi bangkit dan mengikutinya keluar. Di luar pintu, meja sekretaris. Xiao Zhao sedang bertelepon dengan Su Huan.
Dia sedikit terkejut ketika dia mendongak dan melihat bahwa Ye Qiansui sudah pulang kerja dengan tasnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Qiansui pulang kerja lebih awal. Lihatlah Lin Yi di belakang Ye Qiansui. Mereka tidak akan berkencan, kan? Mendengarkan langkah cepat sepatu hak tinggi Ye Qiansui, Xiao Zhao tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Halo. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya yang acak-acakan, panggilan itu telah dijawab. Halo, Tuan Su, saya sekretaris Tuan Ye, Xiao Zhao. Xiao Zhao langsung bereaksi, kami, Tuan Ye, punya waktu di sini. Apakah nyaman bagi Anda besok malam? Lin Yi telah mengajarinya bahwa dia harus antusias dan murah hati ketika berhadapan dengan mitra yang datang kepadanya, dan dia juga tidak boleh rendah hati atau sombong. Perusahaan Ye tidak lebih buruk dari perusahaan manapun, baik sekarang maupun di masa depan. Xiao Zhao selalu mengingat kata-kata ini. Besok malam tidak apa-apa. Selama Tuan Ye punya waktu, saya siap membantu kapan saja. Su Huan tersenyum. Oke, sudah beres. Tuan Su, selamat tinggal. Xiao Zhao menutup telepon dan menghela napas panjang. Suara Tuan Su sangat bagus. Sangat menarik. Saya dengar dia tampan. Mengapa bos saat ini begitu muda? Dia merasa sedikit gila. Dia telah melihat terlalu banyak eksekutif perusahaan yang berminyak itu, dan tidak satupun dari mereka yang berperut gendut dan berbau asap. Eksekutif perusahaan yang muda namun menawan seperti Su Huan, yang sangat cakap, memang jarang terjadi. Setidaknya, dia belum pernah melihat mereka di Tianhai. Di ujung lain telepon, Su Huan meletakkan teleponnya, tersenyum, dan menatap orang yang duduk di seberangnya. Kita ada janji besok malam. Aku tidak sabar menunggu. Jadi, Ye Qiansui itu cukup bagus. Cukup bagus. Su Huan berkata, saya pernah bertemu dengannya di pertemuan pertukaran sebelumnya. Temperamen, bentuk tubuh, dan penampilannya semuanya memenuhi standar saya. Saya terpesona. Teman yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan tawa. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari Su Huan. Su Huan selalu mengatakan ini setiap kali dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Baik itu seorang eksekutif perusahaan atau hanya seorang wanita di meja depan, selama Su Huan jatuh cinta padanya, dia tidak akan pernah merindukannya. Dengan wajahnya yang tampan, statusnya yang tampan dan kaya raya, serta lidahnya yang tajam, ia tidak pernah kalah. Oke, ayo kita kembali bermain, kita masih harus melakukan sesuatu. Perusahaan Anda tiba-tiba diakuisisi, dan harga akuisisi dirahasiakan. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Nan tidak mempedulikannya sekarang? Mendengar ini, wajah Su Huan sedikit berubah dan dia mendengus pelan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak tahu apa-apa. Beri saja dia uang. Sekarang setelah perusahaan itu dijual, dia mungkin akan berkonsentrasi pada industri abu-abunya. Su Huan berkata dengan nada menghina, di antara orang-orang di lingkaran bawah tanah, dialah yang suka berpura-pura. Apakah menurutmu dia benar-benar seorang intelektual? Jika bukan karena kita, dia akan menjalankan perusahaan yang jelek. Ketika dia melihat temannya mencoba membujuknya, dia melambaikan tangannya. Oke, tidak perlu membujukku, aku bisa mengetahuinya. Sejak dia berhenti, aku akan mengambil kendali perusahaan ini. Bab 220. Su Huan tidak peduli dengan Nan Sanshi. Di matanya, dia tidak pernah meremehkan orang-orang di lingkaran bawah tanah ini. Kelompok orang ini hanyalah orang barbar yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan dan cara kotor untuk mencapai tujuannya. Bahkan Nan Sanshi selalu berdandan indah, seperti orang sukses di lingkaran bawah tanah, namun jauh di lubuk hatinya, dia tetap rendah hati dan rendah hati seperti lingkaran bawah tanah. Di hadapan orang-orang di lingkaran bumi, mereka selalu inferior. Su Huan meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan meluruskan kerah bajunya. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi sukses. Dia berkata dengan tenang, jelas, saya orang seperti itu. Sekarang Nan Sanshi telah menarik diri, perusahaan tersebut masih memiliki separuh sahamnya. Dia belum menghubungi orang yang mengakuisisi perusahaan tersebut, tetapi itu tidak penting baginya. Kamu masih sangat percaya diri. Temannya tersenyum dan berkata, sudahkah kamu menemukan cara menghadapi pria bernama Yang Rong itu? Dia mengakuisisi perusahaan tersebut, dan sekarang dia masih mendominasi perusahaan tersebut. Jika ingin menguasai perusahaan, Anda harus mendapatkan sahamnya terlebih dahulu. Nan Sanshi awalnya memegang 51% saham, dan Su Huan hanya memiliki 49%.
Meskipun Su Huan melakukan segalanya dan menjalankan bisnisnya, Nan Sanshi menghasilkan lebih banyak uang daripada dia setiap tahun. Su Huan sudah lama merasa tidak puas. Sekarang Nan Sanshi telah menarik dan mentransfer sahamnya kepada orang Tianhai bernama Yang Rong. Su Huan sedikit marah pada awalnya. Tetapi mengetahui bahwa Yang Rong hanya melakukan bisnis yang serius, dia menjadi bahagia. Meskipun dia meremehkan Nan Sanshi, dia tetap waspada terhadap orang-orang di lingkaran bawah tanah seperti Nan Sanshi, karena orang-orang di lingkaran bawah tanah akan melakukan apa saja. Tapi Yang Rong ini, ku dengar, telah berubah pikiran dan meninggalkan lingkaran bawah tanah. Bahkan jika tidak, dapatkah lingkaran bawah tanah di Tianhai dibandingkan dengan ibu kota provinsi? Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Su Huan berkata, apapun yang terjadi, setidaknya dia memintaku untuk bekerja sama dengan Ye, dan itu adalah hal yang baik. Kamu dari Tianhai, Ye Qiansui itu, dia tidak akan pernah bisa melupakannya begitu dia bertemu dengannya. Jika dia tidak berhasil, itu akan menjadi tidak nyaman dan mengkhawatirkan. Kamu boleh pergi nanti. Kamarnya gratis dan jangan ganggu aku besok malam. Su Huan mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan pergi. Dia harus melakukan beberapa persiapan. Pada waktu itu, Lin Yi membawa Ye Qiansui dan pergi ke sekolah Ye Xihan. Dia berhenti di lantai bawah di asrama Ye Xihan, dan Ye Qiansui berseru, kami di sini, cepat turun. Sangat cepat. Di telepon, terdengar suara jendela dibuka. Ye Qiansui keluar dari mobil dan melihat ke atas. Beberapa gadis bergegas menjulurkan kepala dan melihat ke bawah. Apakah saudara Lin ada di sini? Di mana dia? Berhentilah meremasnya, aku akan melihatnya dulu. Saudara Lin, ayo bermain. Mereka melihat ke bawah, tetapi mereka tercengang saat melihat seorang wanita cantik yang mirip Ye Xihan berdiri di samping mobil. Mobil itu adalah mobil Lin Yi. Aku baru saja mendengar suara Lin Yi di telepon. Xihan, kakakmu juga ada di sini. Kakak Lin dan kakakmu. Keduanya. Beberapa teman sekamar dengan cepat menarik kembali kepala mereka dan melihat ke arah Ye Xihan yang sedang mengemasi ranselnya, wajah mereka penuh kesedihan. Kamu tidak punya kesempatan. Ye Xihan memutar matanya dan berkata dengan marah, mereka bertunangan. Bukannya kakakmu tidak mau. Dia ingin melakukannya sekarang. Ye Xihan melemparkan ranselnya ke tubuhnya, merentangkan tangannya dan menghela nafas, lalu melirik ke teman sekamarnya, wanita, mereka semua bodoh, apa bagusnya pria. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan pergi, meninggalkan beberapa teman sekamar. Mereka saling memandang, bertanya-tanya apa maksud filosofi Ye Xihan. Ye Xihan berjalan ke bawah dan melihat Ye Qiansui melambai padanya dan berjalan mendekat dengan cemberut. Kak, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang menjemputku. Sejak masuk perguruan tinggi, Ye Qiansui tidak datang menjemputnya. Dia membiarkan dirinya naik bus kembali atau memiliki cukup uang saku untuk menikmati kenyamanan naik taksi. Aku pulang kerja lebih awal hari ini, jadi aku punya waktu luang. Hanya. Ye Xihan memutar matanya ke arahnya, tidak repot-repot berkata apa-apa lagi, membuka pintu penumpang dan masuk. Kamu duduk di belakang, kata Ye Qiansui. Ye Xihan mengambil kembali kakinya, menatap Lin Yi yang duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu kembali menatap kakaknya, dan berkata dengan nada panjang, oh. Dia dengan bijak duduk di kursi belakang, mengenakan sabuk pengamannya, dan terus menatap Lin Yi sejak dia masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Ye Qiansui masuk ke dalam mobil dan berkata dengan lembut, yang sedikit berbeda dari kelembutan sebelumnya. Lin Yi tidak berbicara, dia tidak ingin memprovokasi Ye Xihan. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Xihan telah menatapnya dengan cahaya kompleks di matanya, dia tidak bertanya lagi. Sepanjang perjalanan, mobil sangat sunyi. Ye Xihan yang biasanya terus berkicau seperti burung kecil, begitu sunyi sehingga Ye Qiansui sedikit terkejut. Bagaimana ujiannya? Dia mengambil inisiatif untuk memecah keheningan. Berimprovisasi. Ye Xihan berkata dengan santai. Aku tidak bisa melakukannya, aku mempunyai tuntutan yang tinggi padamu. Ye Qiansui mendapatkan kembali kekuatan dan ketegasannya sebagai CEO wanita yang mendominasi. Kamu tidak bisa hanya membandingkan dengan orang lain, kamu harus membandingkan dengan dirimu sendiri. Kak, aku ingin pindah jurusan. Ye Xihan berkata dengan tidak sabar. Dia tidak suka mendengarkan khotbah Ye Qiansui. Dia terus mengulangi kata-kata yang sama berulang kali, seperti seorang ibu tua. Ganti jurusan. Ye Qiansui menoleh, kenapa? Saya tidak suka administrasi bisnis. Ye Xihan berkata, ini tidak cocok untukku. Mulai sekarang, Tuan Ye. Kamu punya kamu.
Tanpa menunggu Ye Qiansui berbicara, Ye Xihan langsung berkata, dengan Anda di sini, Tuan Ye pasti akan baik-baik saja dan tidak membutuhkan saya. Dia memilih untuk mempelajari ini sebelumnya karena dia berharap setelah lulus, dia dapat membantu berbagi beban dengan Ye Qiansui agar adiknya tidak terlalu keras dan lelah. Tapi sekarang, sepertinya dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Ye Xihan melirik Lin Yi. Dengan pria ini di sini, mengapa dia perlu khawatir Ye Qiansui akan dianiaya dan diintimidasi? Lalu apa yang ingin kamu pelajari? Ye Qiansui tidak marah. Dia tahu bahwa Ye Xihan tidak suka berbisnis sejak dia masih kecil, apalagi intrik dan intrik di pusat perbelanjaan. Dia mempelajari jurusan ini hanya untuk membantu dirinya sendiri di masa depan. Dia harus hidup untuk dirinya sendiri, pikir Ye Qiansui dalam hati. Saya ingin bernyanyi. Ye Xihan berkata, rasanya seperti berdiri di atas panggung seperti itu, dengan semua penggemarku di bawah. Aku bernyanyi dengan tenang dan mereka mendengarkan dengan tenang. Di dalam gerbong, kembali hening. Setelah beberapa saat, Ye Qiansui mengangguk, bagus sekali. Kalau begitu saat kamu mengadakan konser, aku pasti akan pergi ke barisan depan untuk menyemangatimu. Mengatakan itu, Ye Qiansui menoleh untuk melihat Lin Yi, yang diam. Apa pendapatmu tentang pilihan Xihan? Dia bertanya. Saya sedikit khawatir. Lin Yi melirik ke kaca spion. Mata Ye Xihan menatapnya seperti macan tutul kecil. Hei, apa yang kamu khawatirkan? Apa aku seburuk itu? Ye Xihan tidak yakin. Aku tidak mengkhawatirkanmu, aku mengkhawatirkan para penyanyi di industri musik. Jika kamu akan debut, mereka mungkin tidak punya makanan untuk dimakan. Bersambung.